Oke, halo semuanya. Gue mau ngajarin kalian gimana caranya belajar tenses dari awal sampai dengan mahir. Nanti lu bisa ketufel lah gitu ya. Untuk pertemuan pertama hari ini, kita semua akan belajar mengenai tenses. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan tenses ya. Oke, jadi sebenarnya tenses itu adalah sebuah pembentukan kalimat yang memiliki komponen berupa subjek dan juga verb. Nah, jadi buat lu semua, kalau misalkan ditanya sama guru lu semua, kira-kira tenses tuh apa sih? Lu tinggal jawab aja. Dia tuh pembentukan sebuah kalimat gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan kalimat? Apa bedanya kalimat dengan kata? Udah pasti, kalau yang namanya kalimat tuh mungkin kalian mikirnya agak panjang gitu, tetapi enggak. Yang namanya kalimat itu terdiri dari sebuah subjek dan juga sebuah verb. Kalau misalkan di bahasa Indonesia mungkin subjek dan juga predikat ya. Jadi lu semua harus tahu bahwa tenses itu adalah sebuah pembentukan kalimat yang memiliki komponen utama, yaitu subjek dan juga verb. Kalau misalkan cuman ada subjeknya doang ataupun cuman ada verbnya doang, maka itu disebut dengan kata. Kalau misalkan cuma subjeknya doang, itu disebut dengan pronoun. Kalau misalkan cuma ada verbnya doang, ya berarti disebut dengan verb. That's it. Nah, tenses itu dibagi jadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan juga berdasarkan peristiwa ataupun event ya. Untuk berdasarkan waktu, ini akan dibagi jadi 4. Yang pertama adalah bagian pas. Pas itu adalah sebuah masa lampau, yang dimana masa lampau itu yang sudah lampau gitu, yang tidak akan terulang kembali atau tidak akan kejadian lagi gitu dalam kurun waktu dekat. Ada lagi yang berbentuk present, yaitu masa sekarang ataupun masa kini. Nah, masa kini itu berarti yang terjadi pada hari ini, yang terjadi pada... Kalau misalkan future itu adalah masa depan atau sebuah rencana. Sebenarnya masa depan dan rencana ini sama aja gitu ya. Tetapi nanti kalau misalkan yang namanya rencana, berarti dia belum terjadi tetapi masih merencanakan hal tersebut. Ya, sehingga ataupun kalimat tersebut belum pernah terjadi gitu loh. Dan yang terakhir adalah past future. Nah, ini adalah rencana yang gagal ataupun rencana yang sudah kalian buat konsepnya, sudah kalian pikirkan konsepnya, tetapi rencana tersebut gagal. Oke, itu adalah tenses berdasarkan waktu. Kalau misalkan yang satunya berdasarkan peristiwa, ini dibagi jadi 4 juga ya, sama ya, yaitu yang pertama adalah simple. Simple itu adalah sebuah rutinitas atau bisa disebut dengan habitual action. Jadi rutinitas kalian apa? Misalkan setiap harinya adalah tidur, sleep, atau rutinitas kalian adalah scrolling, rutinitas kalian adalah sport, atau rutinitas kalian adalah play game, or whatever it is. Yang namanya rutinitas berarti pertama bisa hobi, kedua ya yang dilakukan sehari-hari. Apa contoh yang salah satu contoh yang terdekat adalah hobi ya, atau mungkin makan minum, pasti setiap hari kita melakukan gitu ya. Itu adalah sebuah rutinitas atau habitual action atau disebut dengan simple. Selanjutnya adalah bagian continuous. Continuous itu disebut dengan kata ataupun kejadian yang sedang berlangsung. Yang dimana berarti kalau sedang berlangsung tuh ya pada detik itu, jam itu, menit itu ya sedang kita lakukan gitu ya. Kayak misalnya kamu lagi ngapain gitu. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan di continuous. Pasti nanti dijawabnya adalah, oh, I'm eating. Saya sedang makan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk continuous ini. Lalu yang selanjutnya adalah perfect. Perfect ini adalah sebuah kata ataupun sebuah kalimat yang sudah selesai. Jadi kejadiannya sudah selesai, tidak akan terjadi lagi di masa depan, sehingga dia benar-benar clear, tidak akan diulangi lagi, itu adalah perfect. Tapi mungkin bisa saja terjadi di kemudian hari gitu ya, tanpa kita sadari. Itu adalah perfect. Dan yang terakhir adalah perfect continuous, yang bisa disebut dengan masih berlangsung. Jadi salah satu contoh yang paling gampang adalah ketika lu berangkat sekolah, terus selesainya jam 4, pulang sekolah, berarti kegiatan bersekolah sudah selesai. Tetapi besoknya, itu kalian masih bersekolah lagi, sehingga bisa dikatakan masih berlangsung sekolahnya. Berarti 1 tahun, misalkan kalian masih kelas 2 SMA, 2 SMP, atau 2 SD, atau mungkin kelas berapa, itu kalian akan terus-menerus gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat ciri-cirinya dari segala macamnya ini ya, dari peristiwa bahkan waktu gitu ya. Nah, cirinya yang pertama adalah pas. Pas ini yang tadi berdasarkan time atau berdasarkan waktu, itu adalah menggunakan verb to. Dengan contoh, they borrowed your phone. Lalu untuk present, ini cirinya adalah verb one, dan juga biasanya di belakang verbnya itu ada tambahan s atau is.
Dengan contoh adalah she carries bags alone. Nah, ini adalah satu contoh untuk simple present. Untuk future, di sini cirinya adalah will plus verb 1. Nah, untuk will plus verb 1 ini, untuk future ini akan dicirikan dengan adanya modal plus verb 1 atau will plus verb 1. Jadi, dengan contoh, Isabel will meet you tomorrow. Lalu selanjutnya, ada ciri selanjutnya adalah continuous. Nah, untuk continuous ini, cirinya adalah menggunakan be plus verb ing. Dengan contoh, for example, you are talking too much. Ini adalah sebuah contoh dari continuous. Oke, untuk pasif ini sama seperti continuous ya, yaitu cirinya adalah be plus verb 3 plus by object. Dengan contoh adalah my shoes are cleaned by Rico. Nah, di sini clean di sini menjadi verb 3, are di sini menjadi to be. To be dari siapa? To be dari subjek yang my shoes. Kenapa are? Karena my shoes ini berupa plural. Oke, dan yang terakhir adalah perfect. Perfect ini yang memiliki imbuhan ataupun verb auxiliary have, has, had ditambah dengan verb 3 atau dengan verb 3 ya. Tetapi di sini berbedanya kalau misalkan pasif itu adanya by object dan dia menggunakan be. Kalau misalkan perfect dia tidak ada by object dan dia pasangannya adalah have, has atau had. For example, I have spoken loudly. Nah, di sini ada contoh dari to be ya. Contoh dari to be ataupun ini adalah salah satu to be yang akan kita gunakan pada tenses continuous atau mungkin pada pasif. Di sini ada bentuk he, she, it. Ketika subjeknya he, she, it, maka to be dari verb 1-nya itu menggunakan is. To be dari verb 2-nya menggunakan was. To be dari verb 3 menggunakan be. Lalu selanjutnya adalah I, itu to be verb 1-nya am. To be verb 2-nya adalah was. To be verb 3 been. Dan yang terakhir adalah you, they, we, yaitu to be verb 1-nya adalah are. To be verb 2-nya adalah were. To be verb 3-nya adalah been. Jadi masing-masing subjek ini memiliki pasangan to be yang berbeda. Jadi kalau misalkan subjeknya I, nggak mungkin bisa menjadi is atau menjadi are. Atau mungkin ketika subjeknya they, dia menggunakan am atau menggunakan is atau menggunakan was. Itu dia nggak bisa. Oke, kita sekarang masuk ke dalam pembuatan tensesnya. Jadi kita sudah bahas tadi ada jenis time ataupun waktu dan juga ada jenis event atau kejadian ya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah event simple bertemu dengan time present yang menjadi simple present, yaitu membentuk subject plus verb 1. Atau mungkin nanti ada past bertemu dengan continuous, berarti nanti menjadi past continuous, yaitu subject was, were, verb ing. Atau nanti future bertemu dengan perfect, sehingga nanti menjadi future perfect, yaitu dengan rumus subject will, have, verb 3. Nah, jadi untuk pembacaan tenses sebenarnya kalau misalkan simple, event simple bertemu dengan time semuanya ini nanti dibacanya dari simple terlebih dahulu. Jadi contohnya adalah simple present, simple past, simple future, simple past future. Jadi bukan present simple, past simple, future simple, atau past future simple ya. Tetapi nanti dibacanya dari simple terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan dia tidak ada simple, maka dibacanya dari time terlebih dahulu. Dengan salah satu contoh, present bertemu dengan continuous, menjadi present continuous. Atau mungkin future bertemu dengan perfect continuous, berarti future perfect continuous. Oke, demikian untuk pembelajaran tenses hari ini. Nanti untuk video saja kita akan latihan ataupun nanti kita akan memberikan sebuah trik gimana caranya bisa menjadi sebuah rumus seperti ini. Sebenarnya ini ada caranya gitu ya, bagaimana dia bisa menjadi rumus subject would have been. Jadi dia tidak bisa ujuk-ujuk past future perfect continuous menjadi subject would have been verb 3. No, tidak semudah itu, tetapi dia punya asal usulnya. Kalau misalnya kalian mau gimana cara solusinya, silahkan komen di bawah. Oke, that's all for today. See you next video. Bye-bye.